Sahabat SCP, selamat siang dari kawasan Sopot. Sopot adalah salah satu dari anggota gitu ya, Tri-City. Jadi di daerah Polandia bagian utara itu ada istilahnya Tri-City, 3 kota yang menjadi satu. Sedang salah satunya, kemudian Sopot, dan satu lagi Gdynia. Jadi ketiga kota ini seperti apa ya, menjadi satu, kira-kira begitu. Kalau Anda melihat bangunan di belakang saya ini, unik bangunannya gitu ya, mungkin kurang jelas ya. Saya nanti akan berikan foto yang lebih jelas yang diambil sepertinya ketika pohonnya ini belum tumbuh sebesar ini. Cukup unik bangunannya, dan dari sini saya akan bahas satu materi terkait dengan sebelum saya mulai, saya mau ngutip apa yang disampaikan oleh John Lennon. Dia pernah berkata, semakin banyak saya melihat, semakin sedikit saya mengetahuinya. Saya tidak tahu idenya dia kemana, gitu ya. Tetapi saya melihat gitu ya, ada semacam apa ya, kerendahan hati dari seorang John Lennon yang mengatakan bahwa semakin banyak dia melihat, mungkin semakin banyak dia tahu, gitu ya. Semakin menyadari bahwa tidak banyak yang dia itu sudah ketahui. Menjadi bagian yang cukup menarik buat kita semua, buat kita bisa belajar, terendah hati, dan terus mau belajar. Ada seorang Korawan-Korawati yang menuliskan begitu ya, bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa pamrih. Dan apakah sebutan ini masih relevan pada kondisi saat ini? Kalau mau dibilang oke, sekarang ini tahun 2024 gitu ya. Jadi kalau video ini disaksikan 50 tahun kemudian, kalau masih ada apakah masih relevan begitu, supaya pendengar juga bisa ngerti kira-kira konteksnya tahun berapa. Terus terang, ini adalah pertama kali saya mendengar istilah guru adalah pahlawan tanpa pamrih. Karena ini pertama kali saya mendengar istilah ini gitu ya, kemungkinan saya ini yang kurang wawasan. Kemungkinan saya ini yang kurang pengetahuan, mungkin kurang membaca, mungkin kurang mengikuti berita-berita gitu. Dan jadi istilah-istilah yang sedang dipakai gitu ya, itu saya tidak paham dengan baik. Dan ya, untuk itu saya mohon maaf atas kekurangan yang saya miliki ini. Tapi buat saya ini adalah sesuatu yang cukup menarik gitu ya, karena menjadi satu semacam label gitu ya buat guru yang katanya pahlawan tanpa pamrih. Karena dulu pernah ada, ketika saya masih SD, ada istilah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bicara mengenai tanpa pamrih, saya mengartikan gitu ya, tanpa pamrih itu berarti melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, menolong gitu misalnya, tanpa berharap imbalan. Sehingga tulus, kira-kira demikian. Tulus ketika memberikan pertolongan, tulus ketika memberikan kebaikan, berbagi gitu ya, karena tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Jadi misalnya ada orang yang menemukan dompet, setelah dibuka ketemu ada uang cukup banyak, kemudian ada KTP-nya dikembalikan, ketika dikembalikan diberi uang, dia tidak mau. Idenya memang ya, dia mau berbuat kebaikan, menolong orang yang kecelakaan misalnya, dibawakan ke rumah sakit, diantar ke sana gitu ya. Bahkan beberapa yang terjadi dari beberapa teman yang dari dokter, ada juga yang sampai dibayarin gitu. Menolong orang yang tidak bisa makan, jadi kadang beli makanan buat mereka yang tidak bisa makan. Kalau Anda mungkin ketemu gitu ya dengan orang asing, bisa jadi turis asing atau turis domestik dari luar kota yang tidak tahu tempat tertentu, kemudian diantar begitu. Nah,
Kemudian juga tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Ini menjadi bagian yang menarik karena memberikan berbagi kebaikan tanpa imbalan itu berarti tanpa pamrih. Pertanyaan paling penting adalah apakah guru itu sekedar menolong? Apakah guru itu sekedar berbagi kebaikan? Karena begini, orang itu mencampur adukan gitu ya antara sesuatu yang sifatnya berbagi kebaikan dengan pekerjaan. Bukankah guru adalah salah satu dari sebuah pekerjaan? Dan kalau saya tertarik untuk mengajak Anda gitu ya, bagaimana kalau kita menerapkan ini pada profesi yang lain? Misalnya gitu ya, ada seorang arsitek terkenal gitu ya, yang merancang bangunan-bangunan yang luar biasa, kemudian dikatakan menolong tanpa pamrih, gitu ya, menolong merancang rumah tanpa bayaran. Tapi itu hanya dilakukan 1-2 kali aja. Umum terjadi gitu ya. Dalam bidang hukum juga ada yang demikian, istilahnya pro bono. Tapi juga setahu saya orang yang bergerak di dalam bidang hukum dan banyak melakukan istilahnya pro bono ini, itu juga dia juga perlu makan begitu, dia juga perlu hidup. Ya kecuali dia punya penghasilan dari deposito apa gitu. Atau bagaimana kalau ada seorang akuntan yang menolong audit keuangan misalnya? Apakah bisa dianggap dia itu bukan mengerjakan tanpa pamrih ketika dia itu menarik imbalan fee atau semacam biaya jasa kira-kira demikian. Guru adalah profesi gitu. Jadi pada waktu orang mengasosiasikan sebagai sesuatu yang tanpa pamrih gitu ya, saya kok merasa ada yang enggak pas, dan mari kita pikir baik-baik mengenai istilah ini. Menurut saya karena guru adalah salah satu jenis pekerjaan, maka kita tidak bisa mencampur adukan gitu ya, karena ini urusan pekerjaan yang memang dibayar begitu. Kita tidak bisa mengatakan guru kok mesti punya pamrih dan sebagainya. Buat saya ada guru-guru tertentu yang memang bersedia menolong siswanya ketika siswa dalam kesulitan gitu ya. Dia menolong siswanya, siswa ada yang bertanya, bersedia ditanyai dan tidak minta tambahan gitu ya dari orang tuanya. Kapan itu anakmu tak tolong loh, kamu udah bayar uang ke sekolah, sekarang aku minta tambahan lagi gitu. Saya kok tidak pernah ada demikian. Dan satu hal yang membuat saya terus juga berpikir tuh, selama ini profesi guru ini dianggap sebagai profesi yang kurang dihargai. Tidak semua orang itu mau menjadi guru. Kalau dalam bahasa yang lebih detail lagi, saya mau berani mengatakan bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi guru. Karena menjadi guru ini bukan sekedar dia pandai, bukan sekedar dia menguasai ilmunya, tetapi ada sisi-sisi lain yang kita mesti perhatikan. Bagaimana mengajar dengan baik, bagaimana mencari pendekatan yang tepat buat anak-anak, bagaimana memberikan contoh yang pas supaya anak-anak mengerti. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan bagaimana mengatur menggunakan kalimat yang sederhana, khususnya buat guru TK atau guru kelas 2, kelas 3 SD, ketika anak itu masih sedang belajar mengembangkan bahasanya. Kan guru tidak mungkin mengatakan begini, kompleksitas sebuah masalah tidak mungkin gitu. Dia pasti menggunakan istilah-istilah yang sederhana dan itu tidak mudah gitu. Sehingga saya melihat ada kesalahan konteks dalam penggunaan istilah tanpa pamrih ini, dan kita perlu koreksi ketika ide besarnya adalah misalnya guru ini minta naik gaji, kemudian bilang katanya guru pahlawan tanpa pamrih, seperti itu. Loh, emangnya guru itu bukan pekerjaan? Guru kan pekerjaan, berhak untuk mendapatkan gaji dan dipakai untuk hidup. Kalau dia bekerja dan dia tidak bisa hidup dari itu, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya dan ganti pekerjaan lain supaya dia bisa hidup, orang mengatakan, wah dia tidak komitmen dengan pekerjaannya.
Saya agak heran dengan komentar yang demikian, karena sangat sensitif sekali terhadap profesi guru dan tidak terjadi profesi yang lain. Misalnya ada seorang menjadi akuntan publik, kemudian dia tidak mau gitu ya karena kerjanya berat, terus ganti, saya mau jadi content creator aja gitu, content creator misalnya. Tidak ada tuh yang protes, wah dia tidak komitmen, tidak ada gitu. Kenapa untuk guru mesti ada yang mesti ada istilah dia tidak komitmen untuk meninggalkan profesinya. Satu fakta penting yang mungkin Anda yang belum pernah bergerak di bidang pendidikan, yang belum pernah menjadi guru atau dosen, ada satu fakta yang penting yang mesti Anda ketahui, bahwa tidak ada guru yang tidak lembur, termasuk guru atau dosen di negara maju. Rata-rata mereka melakukan pekerjaan koreksi tugas, koreksi ujian, koreksi PR misalnya, mereka mengerjakannya di rumah, bukan di kantor, karena di kantor sudah penuh dengan hal-hal lain yang mesti dikerjakan. Ini menjadi bagian yang real, gitu, bagian yang nyata, yang mesti dimengerti, dan banyak orang mesti tahu akan situasi ini. Karena selama ini guru itu kurang dihargai, guru itu dianggap iya gampang kok jadi guru itu. Jadi guru itu hanya modal ngomong aja, kira-kira demikian. Terlebih ketika kita bicara tentang guru honorer gitu ya, itu lebih menyedihkan lah. Ya, saya hanya melihat bahwa kalau sekolah ini masih memerlukan guru gitu ya, kenapa tidak direkrut aja? Kok masih menggunakan guru honorer yang dibayar serelanya, kira-kira demikian, dibayar 100.000, itu pun dibayarnya per 6 bulan, kira-kira demikian. Saya tidak mengetahui dengan detail proses rekrutmen guru gitu ya di sekolah negeri secara khusus, karena rata-rata sekolah negeri yang menggunakan guru honorer. Tetapi pertanyaan masih menggantung di benak saya gitu. Kalau ada guru honorer, berarti ada kebutuhan guru. Kok tidak diangkat aja jadi kok tidak dibuka aja gitu sebagai guru. Kalau kita membandingkan situasi guru honorer di Finlandia, itu jauh berbeda. Guru honorer di Finlandia mereka di pihak yang sama seperti guru yang ada. Jadi bahkan juga diberikan tugas sebagai wali kelas. Ada videonya gitu ya. Nanti ada linknya tentang guru honorer di Finlandia. Ketika saya masih SD, ada sebuah lagu yang berjudul "Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa." Itu waktu saya dulu mendengar nyanyi lagu itu, wih, luar biasa perasaannya gitu ya. Guru itu adalah pahlawan pendidikan tanpa tanda jasa, karena tidak diberikan tanda jasa kepahlawanan, tapi guru adalah pahlawan pendidikan yang membesarkan sebuah bangsa. Bangsa Indonesia itu siswanya diajari semua dari guru gitu. Dan ini terdengar sesuatu yang sangat mulia gitu. Tetapi ada satu paradoks yang terus muncul gitu. Gara-gara disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ketika guru ini kemudian minta gaji naik, kemudian misalnya protes tidak mau ngajar, terus diolok gitu. Kan dia pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan kok minta naik gaji, pahlawan itu ya mengerjakan tanpa pamrih, pahlawan itu ya melakukannya dengan sukarela. Ya kalau bukan pekerjaan beda gitu ya, tapi kan ini pekerjaan gitu. Dan di titik inilah orang itu belum bisa benar-benar memahami situasi apa yang dihadapi para guru. Saya berbincang dengan banyak guru yang di Jawa, juga beberapa di luar Jawa. Situasinya sangat menyedihkan, terutama di daerah pelosok, karena masyarakat di pelosok masih perlu diedukasi untuk bisa menghargai guru, dan cukup banyak gitu ya guru-guru yang tidak dihargai oleh masyarakat di sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat itu
ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oke, jadi konteksnya begini ya. Masyarakat itu ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tetapi profesi guru sebagai ujung tombak pendidikan itu tidak dihargai. Buat saya ini sebuah paradoks, apalagi dimunculkan istilah pahlawan tanpa tanda jasa, sebuah pujian yang bisa menusuk dari belakang. Muncul lagi istilah pahlawan tanpa pamrih, sehingga kalau minta gaji naik itu dianggap tidak wajar, dianggap menyimpang dari faktanya, dianggap sebagai orang yang seharusnya itu mulia, tapi mulia kok malah merendahkan diri dengan demo minta gaji naik seperti ini. Kebingungan saya ini mungkin mirip mungkin dengan apa yang disampaikan oleh John Lennon, bahwa saya merasa saya mengamati dan mengobservasi, melihat cukup banyak fakta-fakta dalam dunia pendidikan, dan itu membuat saya jadi terus mau belajar gitu ya, karena semakin sedikit yang saya merasa tahu. Dan buat orang yang berpikir bahwa ya tadi itu guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau guru sebagai pahlawan tanpa pamrih, tidak pantas lah kalau minta gaji naik, tidak pantas lah kalau mau protes gaji naik misalnya, tidak pantas lah ikut demo misalnya. Mungkin Anda mainnya kurang jauh, mungkin Anda kurang banyak melihat, sehingga Anda merasa banyak tahu. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita semua mengubah paradigma bahwa guru itu berbeda dengan guru JJ zaman dulu sekali gitu ya, ketika belum ada formal sekolah. Tapi sekarang guru ada salah satu jenis pekerjaan yang orang bisa pilih, dan ketika orang itu memilih gitu ya pekerjaan sebagai guru, maka dia berharap bisa hidup dari pekerjaannya. Ketika dia memilih pekerjaan sebagai guru dan tidak bisa hidup, kemudian dia memohon supaya ada kenaikan gaji, buat saya itu wajar. Kalau sampai tidak bisa kenaikan gaji kemudian dia meninggalkan pekerjaannya, buat saya itu sebuah pilihan dan kita tidak perlu mencela dia. Jadi istilah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa pamrih, mari kita menempatkannya pada tempat yang tepat gitu ya, sebagai sebuah bentuk penghormatan, sebagai sebuah bentuk penghargaan, tetapi tidak dipakai untuk menekan guru sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kita juga pasti ingin mendapatkan guru yang berkualitas. Dan bagaimana sih kita bisa menjadi guru? Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuka wawasan, semoga bisa menginspirasi, dan semoga bisa memberikan pemikiran sedikit berbeda terkait dengan situasi yang ada di Indonesia. Jadi dari depan bangunan yang aneh ini, materi ini saya tutup. Saya sampaikan salam dari kota Sopot. Sampai jumpa.